Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk adik-adik semua. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah hidrologi. Jadi pertemuan kali ini adalah membicarakan tentang awal dan sampai akhir daripada mata kuliah yang hidrologi ini yang akan kita jalani. Bentar ya, kita lihat dulu ya slide-nya. Oke, adik-adik sudah terlihat ya. Hidrologi ini ada di dalamnya terdiri dari beberapa bagian mata kuliah ya, atau yang harus dipelajari apa saja, yaitu tentang hidrolika, kemudian desain pengelolaan air, bangunan air, irigasi, drainase, dan PSDA. Jadi berdasarkan etimologi, hidro ini artinya air, dan kemudian logos adalah ilmu. Jadi secara umum hidrologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang air. Nah, jadi kalau keterkaitannya dengan hidrologi itu apa saja? Yaitu patomologi, yaitu khusus mempelajari aliran permukaan atau surface stream. Kemudian limnologi, khusus mempelajari air danau. Kemudian geohidrologi, itu khusus mempelajari air yang ada di permukaan. Di permukaan mana? Permukaan tanah, yaitu groundwater. Kemudian kriologi, khusus mempelajari es salju. Hidrometeorologi, khusus mempelajari persoalan antara hidrologi dan meteorologi. Kemudian adik-adik aspek sebagai kajian hidrologi ini apa saja yang diambil, yaitu konstruksi atau kontribusi konstruktif air, yaitu menunjang kelangsungan hidup, erosi atau memfasilitasi terbentuknya morfologi bumi, kemudian pertanian dan perkebunan, kontribusi destruktif air, banjir, erosi tanah longsor, pendangkalan, sungai, waduk, dan lain-lain. Kemudian air di bumi ini terdiri dari jumlah air di bumi ini adalah relatif tetap. Jumlah air di bumi sangat besar, 1,36 miliar kilometer kubik itu kira-kira ya gambaran. Kemudian presentasi air ini yaitu 97,2% di laut. Kemudian 2,15% itu berupa es atau salju atau gletser. Kemudian 0,65% merupakan air yang terdapat di danau, sungai, atmosfer, dan air tanah. Kalau dilihat dari siklus hidrologi ini adalah yaitu kan suatu siklus atau sirkulasi air ya, dimulai dari atmosfer, boleh juga dari laut dan kembali lagi ke laut, atau dari bumi kembali lagi ke bumi, berlangsung secara terus-menerus. Jadi dari evaporasi dari permukaan laut sampai ke groundwater flow atau aliran air tanah, jadi balik lagi itu dia siklus hidrologi. Kemudian siklus hidrologi ini ada terdiri dari beberapa, yaitu siklus pendek atau siklus kecil. Air laut itu menguap menjadi uap gas karena panas matahari, ya. Kemudian terjadi kondensasi atau awan. Kemudian turunnya hujan di permukaan laut. Siklus sedang itu apa saja? Yaitu air laut ya menguap menjadi uap karena panas matahari. Kedua, terjadinya kondensasi. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turunnya hujan di permukaan daratan. Kemudian air mengalir di sungai menuju laut kembali. Itu ya. Kemudian kalau secara siklus panjang apa saja? Pertama, air laut menguap menjadi air gas karena panas matahari. Kedua, uap air mengalami sublimasi. Ketiga, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Keempat, awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Kelima, pembentukan awan. Keenam, turunnya hujan atau turunnya salju. Ketujuh, pembentukan gletser. Selanjutnya, gletser mencair membentuk aliran sungai.
Kemudian air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Jadi kembali lagi ke awalnya ya. Kemudian infiltrasi. Infiltrasi itu apa itu? Yaitu proses aliran air yang umumnya berasal dari curah hujan yang masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah sebagai akibat gaya kapiler gerakan air lateral dan gravitasi gerakan ke arah vertikal. Laju infiltrasi itu adalah kecepatan infiltrasi yang nilainya tergantung pada kondisi tanah. Itu ya. Kemudian ada lagi proses infiltrasi. Proses infiltrasi itu masuknya air ke bawah permukaan tanah ya. Jadi biasanya curah hujan itu disebut dengan presipitasi. Jadi melalui proses infiltrasi maka terjadilah masuk ke muka tanah dan prosesnya kembali lagi ke proses infiltrasi. Oke, kemudian ada beberapa lagi besar kecilnya daya infiltrasi itu atau daya perkolasi itu tergantung jenis tanah. Kalau kita lihat gambarannya ini adalah di A ini gambaran A ini adalah pada gambar A menghasilkan daya infiltrasi yang besar, tetapi daya perkolasinya kecil. Karena apa? Karena lapisan atasnya terdiri dari lapisan kerikil yang mempunyai permeabilitas tinggi dan lebih bawah terdiri dari lapisan tanah liat yang relatif kedap air. Kemudian kalau kita lihat dari gambar B ini adalah pada gambar B ini akan menghasilkan daya infiltrasi yang kecil, tetapi daya perkolasinya besar. Karena lapisan atasnya terdiri dari lapisan kedap air dan lapisan bawahnya tiris. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi untuk ada media menggunakan infiltrometer itu apa? Kita lihat aja, misalnya infiltrometer itu dalam bentuk yang paling sederhana ya, terdiri atas tabung. Kemudian ditekankan tabung tersebut ya ke dalam tanah. Permukaan tanah di dalam tabung diisi air. Tinggi air dalam tabung itu akan menurun karena proses infiltrasi. Kemudian banyaknya air yang ditambahkan untuk mempertahankan tinggi air dalam tabung tersebut harus diukur. Makin kecil diameter tabung, makin besar gangguan akibat aliran ke samping di bawah tabung. Dengan cara ini, infiltrasi dapat dihitung dari banyaknya air yang ditambahkan ke dalam tabung sebelah yang dalam satuan waktu. Jadi kita dapat melihatnya ya, ini infiltrometer, prinsipnya ya, prinsip infiltrometer. Oke, kemudian alat dan prosedur percobaan. Alat ini ada alat lapangan yaitu air apa saja air untuk pengukuran infiltrasi. Kemudian double ring infiltrometer itu ya plus penutupnya yang silinder besi dengan diameter 45 cm dan 30 cm dan tinggi 45 cm. Itu bentuk GPS ya. Kemudian maksudnya menggunakan GPS, menggunakan penggaris 30 cm, stopwatch, kemudian menggunakan 1 buah ember, kemudian 4 buah regen, 4 buah gelas ukur, kemudian kantong plastik, kertas label, alat tulis, dan kamera. Untuk proses kedua ini yaitu double ringnya dibenamkan ke dalam tanah, kemudian penggaris diletakkan di vertikal sebelumnya dituangkan air terlebih dahulu, dan seterusnya sampai nanti melakukan proses di lapangan dengan alat-alat percobaan yang digunakan yang ada untuk digunakan di lapangan. Ada rumus Horton namanya, itu gunanya untuk menghitung infiltrasi. Jadi untuk menghitung infiltrasi itu atau lajunya adalah sebagai fungsi waktu diberi dalam persamaan yang biasa dilihat dengan persamaan FC plus F0 kurang FC kali pangkat minus KT. Jadi kalau dilihat ya rumusannya ini ada beberapa ya penjelasannya, laju infiltrasinya, laju konstanta penurunan laju infiltrasi. Ini rumusnya nanti kalau untuk mencari laju infiltrasi. Oke, dapat lihat tadi ya. Kemudian kalau digunakan rumus Horton itu perhitungannya bagaimana? Nah, ini soalnya. Jika diketahui kapasitas infiltrasi awal,
atau F0 dari suatu luas tangkapan hujan adalah 4,5 mm per jam. Konstanta waktu K adalah sebesar 0,35 per jam dan kapasitas infiltrasi akhirnya sebesar 0,4 mm per jam. Gunakan ya persamaan Horton tadi dengan waktu kapasitas infiltrasinya itu sebesar T-nya waktunya 10 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 6 jam, boleh seterusnya, tapi kita batasin aja dulu di sini 6 jam. Tentukan pula infiltrasi. Total selama selang waktu 6 jam tersebut, diasumsikan kondisi permukaan tanah tergenang secara kontinu. Mana dia? Kita lihat ya bagaimana penyelesaian dengan persamaan Horton tadi. Ini dia, sehingga dapatnya waktu kapasitas infiltrasi untuk setiap waktu T adalah ya kalau untuk 1/6 jam sebesar 4,27 mm per jam. Kalau setengah jam 3,84 mm per jam. Kalau dalam 1 jam berapa? 3,29 mm per jam. Kalau 2 jam berapa? 2,44 mm per jam. Dan terakhir kalau 6 adalah 0,9 mm per jam. Jadi dapat makin tinggi, makin jamnya atau waktunya makin lama, maka otomatis laju infiltrasinya makin kecil ya. Oke. Infiltrasi total tadi kan sudah dihitung selama waktu dalam 6 jam. Jadi kalau kita masukkan dalam waktu 6 jam, jadi dapatlah dia 12, berapa tadi ya, 7 mm. Oke. Jadi masuklah tadi, harusnya kan infiltrasi itu kan terjadinya dari presipitasi ya. Jadi kita harus mengetahui pengertian presipitasi atau pengertian hujan. Di mana hujan adalah rangkaian proses presipitasi cairan, yaitu fenomena alam terjadinya kondensasi uap air pada atmosfer yang mengalami penambahan uap air dan pendinginan. Kemudian mengalami tabrakan satu sama lain sehingga menjadi sebuah peristiwa disebut hujan. Itu tadi sebenarnya sudah di awal ceritanya ya. Ada beberapa tipe hujan, yaitu secara hujan konvektif, hujan siklonik, hujan orografik. Hujan konvektif ini yaitu hujan jenis ini biasanya terjadi sebagai hujan dengan intensitas yang tinggi akibat massa udara yang terangkat ke atas oleh pemanasan lahan. Hujan jenis ini biasanya terjadi di daerah yang relatif luas dan bergerak sesuai dengan pergerakan angin, itu ya. Kemudian hujan siklonik ini apa? Yaitu pembentukan hujan siklonik ini yaitu hujan jenis biasanya terjadi karena udara lembab. Panasnya terangkat ke atas oleh lapisan udara yang lebih dingin dan lebih rapat. Penyebaran hujan jenis ini sangat dipengaruhi oleh landainya pertemuan antara udara panas dan dingin dan biasanya merupakan hujan dengan daerah penyebaran terbatas dalam waktu pendek. Itu ya, hujan siklonik. Kemudian hujan orografik. Hujan orografik ini kalau dilihat adalah hujan ini yaitu jenis terjadinya karena massa udara lembab terangkat ke atas oleh angin karena udara atau karena adanya gunung pegunungan atau udara lembab yang melintasi daerah pegunungan akan naik dan mengalami pendinginan sehingga terbentuk awan dan hujan. Ini kita lihat ya, daerah hujan, kemudian bayangan hujan, inilah untuk pembentukan orografi. Kemudian kalau pengukuran hujan itu kita lihat, yaitu pengukuran hujan dilakukan dengan menampung hujan yang jatuh di beberapa titik itu ya yang sudah ditentukan dengan menggunakan alat ukur penghujan ya, dengan alat ukur hujan. Kemudian hujan yang terukur mewakili luasan daerah di sekitarnya yang dinyatakan dengan kedalaman hujan. Jadi kita bisa melihatnya ya nanti ya, kedalaman hujan. Kemudian alat macam-macam pengukur hujan itu alat hujan biasa, kemudian alat ukur hujan otomatis, kemudian alat ukur hujan dengan radar. Jadi masing-masing ada beberapa alat ukur hujan. Kemudian alat ukur hujan biasanya itu yang disebut itu yang digunakan itu biasanya sebuah corong yang antara 100 atau 200 cm ya. Kemudian tulasannya ya, botolnya penampungnya di dalamnya di silinder, diletakkan tempat terbuka ya. Kadang ada juga dibuat orang itu apa tuh namanya botol aqua. Jadi masing-masing alat pengukur hujan itu mempunyai ciri khas masing-masing dan keakurat masing-masing.
Kemudian kalau kita lihat alat ukur hujan masing-masing yang terutama ya alat ukur hujan otomatis yang itu ada punya keuntungannya yaitu data tercatat secara langsung pada kertas pencatat itu untuk alat ukur hujan otomatis di mana dapat menghasilkan data hujan yang menerus berbagai jangka waktu misalnya dalam waktu menit, jam, per hari. Kemudian dapat dilakukan dengan tepat ya, biasanya untuk yang otomatis. Kemudian dapat memperkecil kesalahan diakibatkan faktor manusia. Ini kita lihat bagaimana cara untuk menghitung tinggi hujan otomatis ya. Oke. Alat pengukur hujan jungkit lagi ada ember jungkit ini ya. Kalau kita lihat ember jungkit ini sangat sesuai untuk mengukur intensitas hujan untuk waktu yang pendek ini ya. Kemudian terdiri dari corong, saringan, 2 buah alat tampung, ya, sekaligus sebagai alat penimbang dan masing-masing mempunyai alat pembuang serta peralatan untuk merekam data. Air hujan jatuh pada corong melewati saringan yang akan ditampung pada salah satu alat tampung. Nah, ini sampai setara dengan kedalaman hujannya sebesar 0,5 mm. Maka alat tampung tersebut akan tumpah terbuang melalui alat pembuang. Kemudian alat tampung yang lainnya siap untuk menampung air hujan. Kemudian tidak cocok untuk mengukur salju atau kan biasanya ada salju ya. Kemudian kelemahan alat ini pada waktu salah satu alat tampung menumpahkan air diperlukanlah waktu sehingga ada kemungkinan hujan terjadi dan tidak terekam. Ya. Ini kita lihat prosesnya alat ukur hujan tadi. Kemudian ini air hujan, corong, air hujan masuk ya, kemudian corong, saringan, tapping, dan sampai perekamannya. Kemudian kelemahan alat ukur ember jungkit, ada juga semua kelemahannya yaitu salah satu alat tampung menumpahkan air tadi, kemudian saringan tidak dapat berfungsi dengan mudah masuk debu atau kotor. Kemudian gerakan alat tampung ini saling bergantian dan akan tercatat pada kertas. Kemudian alat ukur pemberat atau weighting gauge ini ya, ini alat ukur penggerak alat ukur pencatat apung atau sipon nih ya, untuk alat ukur apung di mana air hujan diterima corong ya, ini ya, setelah melalui sebuah silinder akan tertampung pada bejana tabung ini ya, yang dilengkapi dengan sebuah pelampung float. Jika muka airnya dalam tabung naik, pelampung bergerak ke atas terhubung dengan pena melalui tali penghubung. Kemudian alatnya harus dikosongkan secara manual 1 dan 2 cara otomatis oleh suatu selang yang bekerja sendiri. Kemudian alat pengukur hujan dengan radar, radar ini bergelombang pendek dan dapat menunjukkan adanya hujan dalam daerah pengamatannya. Kemudian penggunaan kombinasi antara radar dan jaringan alat ukur biasanya otomatis karena akan menghasilkan suatu peralatan atau perataan ya yang lebih teliti. Kemudian ukuran tetesan hujan secara kasar mempunyai korelasi dengan intensitas hujan. Radar memberikan cara-cara untuk mendapatkan informasi tentang penyebaran hujan. Oh ya, masing-masing kalau dilihat contoh dari gambar ini yaitu dasnya daerah aliran sungai atau kawasannya ya seluas 2 hektar dan sketsa data grafik alat ukur hujan otomatis ini ya. Jadi ini kelihatan selama waktunya, kemudian tinggi curah hujannya. Jadi pada saat dalam 1 jam-jaman ya. Jadi di sini 1 jam sampai 20 ke 21 baru alatnya standar. Kalau kita hitung ya, yang perlu dihitung itu intensitas hujannya setiap jam, itu yang tadi gambarnya. Kemudian gambar hitograf hujan. Kemudian kita hitung tebal hujan efektifnya, kemudian gambar kurva hujannya, dan hitung besar koefisien alirannya. Kemudian bila waktu konsentrasi aliran tadi waktu konsentrasi 20 menit misalnya. Kemudian hitung debit puncak banjirnya bagaimana
Nah, yuk kita lihat, ini dia menghitung intensitas hujan. Jadi tiap jam di dalam tabel ini dalam jam-jaman. Kalau di sini kita lihat 8, 9, 9, 10 ya, nomor 1 sampai 2 masih keadaan tinggi hujannya masih biasa, walaupun sudah 1 jam masih tetap. Kemudian kenaikan ada di jam 10 sampai jam 11 selama 1 jam. Ya, 1 jam dapat dia tingginya 2 meter, ya, 2 milimeter maksudnya ya. Kemudian lama hujannya tetap 1 jam, tapi sudah ada peningkatan naik airnya ya. Kemudian intensitasnya 2. Dan di sini seterusnya gitu sampai nanti tinggi hujan ini semua ditotalkan berapa selama 21 mulai dari 8, 9 atau 10 jam. Kemudian jam 19 sampai jam 20 dia 2 mm. Udah kembali lagi, maka jumlah total tinggi hujan di dalam waktu yang telah diambil pada dalam apa ya pemeriksaan sebesar 54 mm. Oke. Kemudian hitograf hujannya ini dapat tadi ya sebesar dalam waktu 20 ya, jam ke-20 ya. Jadi ini kita lihat grafiknya, intensitas hujannya, kemudian waktu jamnya selama jam-jamannya. Hujan efektif itu bila selama terjadi hujan besar kehilangannya itu tadi dari rata-rata 8 mm. Jadi ini adalah hujan efektif yang merupakan tinggi curah hujan menjadi aliran permukaan. Jadi dapat hitungannya hujan dengan tinggi hujan efektifnya 20 meter, kurva masa hujannya diperoleh nilai kumulatif yang tinggi hujannya. Oke, ini dapat ya waktu hujannya, besar hujannya, kemudian di sini curah hujannya, waktu hujan dan kemudian dapat kita lihat ya. Oke. Kemudian untuk debit banjirnya, kalau dihitung debit banjir misalnya waktu konsentrasi tadi 20 menit, kemudian puncak banjirnya dari tabel yang sebelumnya dalam 20 mm jam, maka dapat debit banjir puncaknya sebesar 42 liter per detik ya. Dikalikan aja dengan rumus ya koefisien kali waktu intensitas hujannya dengan luasan ya, maka dapat dia 20 mm tadi intensitas hujannya dengan kawasan atau dasnya 2 hektar, maka didapatlah 42 liter per detik. Oke, unsur-unsur hujan yang ditinjau. Ada 5 unsur-unsur hujan yang ditinjau, yaitu intensitasnya, lama waktu, kedua lama waktu atau durasinya, ketiga tinggi hujan, kemudian keempat frekuensi, kelima luas das. Jadi itu semua harus dihitung untuk unsur-unsur yang ditinjau dalam bentuk hujan. Kemudian perhitungan curah hujan tadi yang luasnya secara otomatis, alat ukur otomatis, yang intensitasnya, gambar hidrografnya, nanti hitung tebal hujannya, berapa besarnya, gambar kurva masa hujannya, kemudian dapat dihitung koefisien aliran. Oke, kemudian dalam perhitungan kalau ada data dimasukkan jam-jam 1 jam dengan data yang sudah dimasukkan tadi, lamanya berapa, lama jamnya tetap 1 jam ya. Kemudian intensitasnya lain dilihat berupa di mana yang paling tinggi intensitas hujannya pada waktu dan tinggi hujannya berapa. Ini kalau dilihat nih ya, nampak dia di antara mulai dia naik pada 14-15, kemudian naik 15-16 sampai dia 17-18, kemudian dia menurun. Oke. Ini gambar hitograf hujannya yang 10-11 masih tetap sampai yang puncaknya 15-16 ini ya, sampai ke 18 ini sama. Itulah dia menurun lagi 18-19, nanti dari balik lagi dia ke awal. Jadi untuk hujan efektif itu, kalau kita lihat ya, untuk hujan efektif itu adalah sebesar tadi jam-jamannya yang di antara tabel yang sudah dilihat, maka dapatlah hujan efektifnya sebesar 6 mm. Sehingga di dalam kurva, kalau kita lihat kurva masa hujan ini pada jam-jaman berapa gitu ya.
kumulatif diperoleh dari tinggi kumulatifnya. Jadi koefisien alirannya kalau dilihat ini adalah sebesar 35 ya. Kemudian tinggi hujannya 6 mm tadi ya, maka dikalikanlah koefisiennya mendapat 0,171. Oke, sekarang aliran permukaan atau runoff. Limpasan permukaan atau aliran permukaan ini merupakan dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah yang mengangkut zat-zat dan partikel tanah. Limpasan terjadi akibat intensitas hujan yang turun melebihi kapasitas infiltrasi. Itu dia ya, kita lihat di sini groundwater flow, kemudian ada soil waternya, kemudian masuk precipitation atau curah hujan, dan ini terjadi runoff-nya aliran limpasan, kemudian groundwater aliran dalam tanah. Hujan daerah atau DAS, yaitu kita lihat ya, sebagian besar analisis hidrologi memerlukan data curah hujan rata-rata. Kita lihat pertama apa saja, yaitu ada 3 cara digunakan untuk menghitung curah hujan, yaitu metode rata-rata aljabar, metode polygon Thiessen, metode Isahek. Kemana metode rata-rata aljabar itu sangat sederhana nih ya, dilihat ada stasiun 1, 2, sampai N. Ini nanti dirata-ratakan P sigma sama dengan 1 per N ya, E sigma I mulai 1 sampai N kali PI, di mana PI ini ada tinggi curah hujan atau ini mencari curah hujan rata-rata. Karena metode aljabar ini adalah metode yang paling sederhana untuk menghitung hujan rata-rata, kemudian hasilnya juga memuaskan, dan makin banyak stasiunnya maka makin informasinya makin ini ya, makin dapat dipercaya, dan tapi biayanya mahal. Data keuntungan itu pun juga lebih singkat daripada metode yang lain. Kemudian contoh tadi kalau ada curah hujannya rata-rata dari 4 stasiun, misalnya 50 di A 50 mm, stasiun B 40 meter, dan C 20 mm, dan D 30 mm. Kita hitung ya, tadi rata-ratanya kan 1 per N sigma I mulai 1 sampai N kali PI. Jadi masukkan aja data-datanya ya, data-data di setiap stasiun itu, maka dapatnya 35 mm. Kemudian untuk curah hujan jauh dari dasar stasiun tidak diperhitungkan. Jika nggak diperhitungkan, kita lihat aja. Kalau P 1 per N itu yang jauh cuma 3 ya 1/3, terserah mau sampai mana yang dapat. Kalau 3 stasiun 3. Jadi kalau 3 stasiun 30 mm. Oke tuh. Kalau metode Thiessen gimana? Itu yang bentuk segitiga. Jadi metode ini secara sederhana juga, yaitu jumlah stasiunnya itu minimum 3 ya, karena harus mencari poligon, di mana kita lihat kan harus 3, di mana dia harus bentuk poligon, misalnya stasiun 1, 2, 3, N sampai N. Untuk rumusannya itu kan dipengaruhi dengan jumlah dari luasannya dan curah hujan, dan curah hujan rata-rata di DAS tersebut. Jadi nanti kita hubungkan lokasi stasiun 1 ke 2, dari 2 ke N, jadi dia harus bentuk segitiga, sisi-sisi segitiga. Begitulah seterusnya supaya dapat bentuk poligon atau bentuk segitiga, yaitu untuk curah hujan dalam tiap poligon. Ini dianggap atau diwakili oleh curah hujan dari titik pengamatan tiap poligon. Jadi sini semua ini kena 1, ya gampang lah ya, cuma 1 poligon segitiga. Kalau kita banyak stasiunnya, buat lagi dihubungin. Oke, ini dia contohnya. Misalnya stasiun tadi kan A, stasiun B, stasiun C, dengan hujannya diketahui data hujan, kemudian cari luas poligonnya, misalnya kalau luas, kemudian kalikan hujan dikali luas, kita ambil aja nanti dapatlah semuanya ini, kita buat misalnya curah hujan 50, ini 95, luasnya maka dapat 4750, itu seterusnya A, B sampai
C. Kemudian jumlahkan, rata-ratakan, dapatlah curah hujan rata-rata sebesar 32,76 mm. Nih, kemudian ini curah hujannya, hitung rata-rata di kawasan tersebut yang bentuk poligon dengan soal yang ada makin banyak. Tadi kalau satu ini makin banyak, hubungin aja. Nih, kalau misalnya stasiunnya 1, 2, 3, 4, hubungin aja. Yang mana ini ada 2 segitiga, maka cari luasan titik ketemu antara pertengahan pola segitiga ini, tarik aja tegak lurus ya, maka itulah dia kawasan hujannya. Ini kalau dihasil untuk yang stasiun yang 40 mm itu curah hujan nih apanya luasannya ini, jadi untuk yang 50 ini sampai batasan kawasan das ini ya, yang dibentuk inilah dia ya. Oke, kita lihat lagi, yaitu metode isohed. Jadi metode isohed ini yaitu hujan ini di antara 2 garis, nanti kita lihat, maka kita diplot ya satu hujan ke berikutnya. Nah, ini jadi diplotkan aja dari hujan yang satu ke berikutnya 40, misalnya hujan tetap, tapi kita memplotkan yang mana banyak hujan yang sama. Jadi diplotkan hujan terhitung kalau yang dia 20. Jadi inilah antara, misalnya di sini 50, 40, antara 50, 40 ini ada 45, diplotkan aja, diambil di mana dekat apanya yang berhubungan, itulah dia akan menghubungkan titik satu dengan titik berikutnya, atau 2 garis isohed itu ya untuk isohed. Jadi ini sebenarnya lebih bagus tapi agak rumit ngerjakannya. Ini deh ya. Jadi isohed kita lihat ya. Antara titik ke 1525 misalnya kan, isohed 15 garis atau penghubungan garis 1525 dia itu 20, ditemukan aja, nanti itu dia kita lihat lagi luasannya pun begitu juga, kita hubungan 1520 ini berapa luasannya rata-rata isohednya, maka curah hujan secara isohed dengan tadi sudah aljabar, kemudian poligon isohednya sebesar 33,65 mm, nggak berapa jauh ya. Inilah dia contohnya, makin stasiun ada berapa, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ada berapa stasiun, ini dihubung-hubungkan nanti yang sama. Oke. Ini dia untuk jumlahnya, rata-rata persen bobotnya, faktor ini bobot Thiessen-nya tadi yang sudah diketahui luas-luas masing-masing sampai HI tadi gambarnya. Ada berapa stasiun ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stasiun ini. Nah, ini jumlahnya semua, curah hujannya, luas hektarnya, kemudian persentasenya, dan hujan gasnya dari yang kolom ini dikali ini ya, kita lihat aja. Jadi 65 kali 3,3 kalikan persennya, itu maksudnya ya, persen luasannya. Oke, inilah contoh isohed yang menghubungi satu titik ke satu yang sama ya. Dapat ya berapa stasiunnya, sama juga stasiun I ya, E sampai I, jadi 9 stasiun. Ini untuk isohed ya, dapat isohednya 500 luasannya milimeter apanya curah hujan, kemudian luasannya titik-titik yang dihubungkan, luasan hektarnya, kemudian luasan netonya, hujan rata-ratanya antara 2 isohed ya, jadi satu titik ke satu yang sama. Kemudian kita perkalian persentase dari kita persentase dari luasan netonya dengan rata-rata curah hujan. Jadi dapat dia 270,7 mm itu dari 9 stasiun. Ini contohnya. Jadi kok contohnya diketahui misalnya luasan dasnya, kemudian 7 stasiun, ini sampai 7 stasiun ya. Kemudian secara otomatis diukur pada bulan Mei. Jadi nanti dilihat lagi cuaca bulan Mei itu berapa. Kemudian luasan stasiun curah hujannya 1 sampai 7 ini harus ditentukan. Kemudian cari rata-ratanya. Dalam rata-rata ini jumlahkan aja, bagi dengan banyaknya curah hujan. Jadi kalau curah hujan itu banyaknya tadi sudah ditentukan, maka dapatlah hasilnya. Kalau ini dari 7 stasiun dapat 50 mm, itu dia rata-rata curah hujan untuk metode yang akan diratakan berdasarkan metode rata-rata aljabar, metode Thiessen dan isohed tadi ya. Kemudian Thiessen ini balik lagi, sebenarnya sama. Jadi kita lanjutkan ya, perhitungannya sama seperti yang dijelaskan tadi.
Ya, ini isohead sama lagi, bukan sama, maksudnya tadi sudah diketahui juga. Jadi titik 1, 2 ini dihubungin, kemudian 3, 4, 5, 6, 7 isohead. Isoheadnya berapa ya? Curah hujannya 60, 50, 40. Jadi itulah dia untuk mengetahui metode isohead, metode poligon, dan metode aljabar. Sekarang kita masuk ke distribusi hujan atau hidrograf satuan sintetik. Ada metode distribusi hujan ini dengan menggunakan distribusi Gumbel. Jadi ada rumusannya masing-masing. Kalau kita lihat ini rata-rata ya, rumusan Gumbel ini masukkan dengan standar deviasi dengan faktor probabilitasnya. Kemudian ada juga untuk mencari probabilitas itu ya dipengaruhi oleh ini reduksi min rata-rata, standar deviasi, kemudian variasi yang akan dihitung nanti pengaruh dengan waktu sampel yang ada. Nih, misalnya ini tadi kan dimasukkan standar deviasi ini kan ini udah ada tabelnya kalau dia. Kita lihat ya pada 10 standar deviasinya 0,1 curah sampai ya metode Surupin kita dapat lihat di tabel ini. Kemudian reduksi variannya, tadi standar deviasi ini reduksi variannya dapat dilihat ya, kalau curah hujannya misalnya kan ada periode ulang itu ya, misalnya 2 tahun sampai 100 tahun atau 75 tahun, kemudian redusnya rata-ratanya per tahun YT ya, kemudian periode ulangnya ya 100 dapat dia redusnya yaitu ini. Jadi nampak ya di tabel. Kalau misalnya periode ulang 2 tahun variasinya 0,366. Ini udah tabel yang sudah standarnya. Kemudian reduksi ya deviasi standar. Ini kita ambil aja, ini dapat dilihat ya Surupin ini tabel. Jadi ada juga kita pakai uji di frekuensi curah hujan C kuadrat Smirnov Kolmogorov. Jadi itu untuk uji distribusi frekuensi curah hujan. Kemudian untuk C kuadrat itu ada rumusan dapat dilihat ya, dilihat itu rumusannya nanti bisa saya kasih ke ini ya, kirim ke adik-adik ya. Kemudian uji Smirnov Kolmogorov untuk mengetahui distribusi hujan juga. Kemudian cari lagi untuk distribusi hujan juga maksimum hujan rata-rata. Misalnya kan cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan hujan maksimum itu apa saja? Misalnya tentukan hujan maksimumnya, cari besar hujannya, kemudian hitung dasnya, tentukan hujan maksimumnya, ulangi terus sampai kita mendapatkan yang sesuai dengan hujan maksimum atau hujan harian yang akan dilakukan. Kemudian hidrograf satuannya apa saja yang harus ada beberapa metode, misalnya metode HSS hidrograf satuan ini dengan metode diantaranya HSS Schneider, Makayasu, kemudian SCS dan Gamma 1. Jadi inilah untuk model HSS ini biasanya yang sering digunakan yang mana? Yang Nakayasu dan juga HSS itu ya Nakayasu. Jadi itulah hidrograf satuan sintetik ini yang sering digunakan Nakayasu. Nanti kita lihat ada rumusannya juga masing-masing metode yang digunakan untuk model hidrograf satuan sintetik. Ini tabelnya hidrograf satuan sintetik SCS. Jadi dapat di dalam tabel ini, lihat aja nanti untuk mencari kalau ingin mengetahui nilainya. Kemudian ini grafik dari waktu dan debitnya ya, debit. Kita lihat ya. Oke. Ini rumusan yang digunakan dapat ya. Kemudian HS gamma 1 bisa adik-adik lihat.
Atau tadi dari rumusan ini ya, dari saya rumus yang digunakan ini boleh dilihat, perhatikan. Ini nanti per jam-jamannya nanti dapat grafiknya, kemudian dari dasnya berapa das yang dihitung yang model HSS ini dasnya ditentukan di mana kawasan das yang dari tadi kan kita sudah mulai menghitung melihat dari mulai dari intensitas hujannya sampai dengan waktu hujan untuk debitnya berapa, jadi tinggal masukkan aja nanti dengan das yang sudah ditentukan. Dilihat ya. Oke, ini dia HS gamma 1 itu, misalnya kan tadi kan ada macam-macam ya metode HSS. Sekarang kita lihat untuk gamma 1 ini apa yang harus diperlukan, yaitu luasnya juga, panjang alur sungainya, jarak titik berat dasnya juga, kemiringan memanjang sungai, kerapatannya juga, dan itu sama ya, nanti dilihat juga perbandingan faktor sumbernya berapa, faktor sungainya, atau bagaimana perilaku dari das yang akan diteliti atau dilihat debitnya atau hidrograf satuannya nantinya. Oke, ini juga lihat. Jadi masing-masing cara Stigler yaitu masing-masing juga dapat nanti diketahui juga sungainya berapa dari hulu, kemudian jika dua sungainya sama ketemu maka terbentuk apa, kemudian bisa tentukan pertemuan itu tingkatnya lebih rendah maka tingkat sungainya mana tidak berubah gitu kan. Jadi ini adik-adik lihat ya. Oke. Ya, jadi dapat ya. Kemudian dapat lagi ditemukan apanya untuk rumusan yang HSS gamma 1 ini. Jadi ada TR-nya TB, QP, QT. Nah, ini untuk mengetahui berapa debitnya, debit puncaknya. Jadi kan untuk TR ini kalau kita lihat kan waktu puncaknya berapa, kemudian TB ini waktu dasarnya berapa, kemudian dapat waktu debit turunnya atau jam-jamannya berapa, kan ada mungkin turun sesuai dengan kurvanya, kemudian koefisien atau tampungannya, dan dapatlah ini debit pada bagian turunnya ya, waktunya. Inilah dia untuk rumusan HSS gamma 1 yang diketahui waktu puncaknya. Masing-masing kita buat aja nanti. Oke, untuk HSS gamma 1 ini tadi ada yang harus diketahui itu yaitu ya tinggal masukin data-data dengan rumusan yang sudah ada. Masukin ya, input datanya, luas dasnya, luas das hulunya, panjang alirannya, kemudian lebarnya. Ini diambil biasanya 0,25 untuk keluarannya dan 0,75 untuk titik ya dari outletnya, tapi yang WU. Jadi ada dua macam dibentuk, kemiringannya, kemudian panjang sungainya, dan masing-masing semua harus didata. Nih hasilnya, bukan rumusannya, nanti tinggal masukin aja. TR waktu sama ya. Oke. Kemudian masuk kita ke hamparan wilayah atau kawasan dibatasi oleh pembatas topografik atau bukit. Nih, kita lihat ini ya. Di sini kalau dilihat ya, ini adalah das yang menerima atau mengumpulkan air hujan. Ini termasuk ada beberapa sedimen, kemudian mengalirkan anak-anak sungainya menuju ke ke danau atau ke laut. Dan ini yang induknya, ini anak-anak sungainya nih ya. Komponennya apa saja komponen das itu, kita lihat ya. Ada secara komponennya itu dari komponen secara basin, kemudian das, watershed area atau catchment area juga ya. Ini saling berhubungan, di mana sistem menghubungkan antara satu dengan yang satu sehingga semua aliran berapa dibuang satu luarannya gitu ya.
di mana ini kan ada sistem dalam satu cekungan itu ledok atau sistem pengaturan dalam cekungan ini ya di das antara watershed catchment area ini kan istilahnya ada namanya komponen basin, komponen watershed, dan catchment area. Jadi masing-masing wilayah atau das ini sama-sama sebenarnya sama tapi istilahnya aja beda. Itulah ya semuanya berdasarkan komponen dari beberapa tangkapan air hujan atau air gitu ya, das. Apa aja ya fungsi das yaitu fungsi keruangan, produksi, habitat, kemudian fungsi hidrologi, mengatur siklus hidrologi, fungsi ekosistem, dan keperpaduan sistem itu yang terbentuk oleh berbagai komponen lingkungan hidup itu ya, salah satu termasuk fungsi das. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap das itu apa saja? Topografik, ya, iklim, kemudian geologi, kemudian tanah, ya, kemudian vegetasi. Aspek-aspeknya apa aja? Ya, aspek keruangan tadi, topografik, dan panjang alur itu ya, bisa dilihat. Aspek keruangan apa aja? Luasan das aliran sungai, das. Ya, ini dilihat ya, di mana garis batas antara das itu harus diketahui juga. Garis batas itu kan berdasarkan perubahan konturnya ya. Luas dasnya harus ada juga, salah satu faktornya atau volumenya. Kemudian panjang dasnya, ya lihat ya. Ada rumusnya, panjang aliran permukaannya harus tahu. Kemudian kerapatan alirannya, kemudian panjang sungai induknya, itu harus dilihat. Maka bisa dapat dihitung berdasarkan luas das tadi, dapat dihitung masing-masing luasannya yang ada. Terus bentuk das dapat dibedakan menjadi apa? Faktor bentuk, kedua circularity ratio, ketiga elongation ratio atau RI. Macam-macam bentuk das. Bentuk memanjang, bentuk burung, bentuk radial, bentuk paralel, bentuk kompleks. Koefisien bentuk das tadi apa tuh? Ada koefisiennya, corak dasnya, pengaruh dengan luasannya, pengaruh dengan panjangnya, itu aja koefisien bentuk dasnya. Kemudian aspek topografiknya lagi, termasuk kemiringannya, masuk dengan kemiringan sungai, masuk dengan dasar sungai, masuk juga dengan ketinggian pada panjang induk sungai atau ketinggian pada panjang induk sungai sebesar 0,85, H yang simbol H85, H10, kemudian LP panjang sungai. Oke. Aspek panjang alur, sungai terpanjang, panjang sungainya, panjang, karena kan yang di aspek panjang alur itu apa saja, jadi termasuklah panjang sungai utama, panjang overland flow, ya gitu ya adik-adik ya. Ini Ibu ringkas saja nih lagi, karena nanti tinggal mengulang kembali lagi yang sudah sebelumnya kan sudah dipelajari, ini ringkasan kesimpulan dari awal sampai akhir ya, perkuliahan, tapi untuk perhitungannya sudah disampaikan. Oke adik-adik, untuk aspek alur sungai itu ada orde sungai, tingkat percabangan, kerapatan, titik pusat das, dan sudut percabangan itu ya. Nah, itu dia orde sungai kan nampak nih ya, lihat gambar ini kan tingkat percabangan yang itu sungai yang diklasifikasikan secara terurut. Kalau ini kan ini induknya yang 3 ini induk utama, jadi ini anak-anaknya 1, kedua, ini kan berdasarkan jumlah ordenya aja tengok. Kalau ini 2 tandanya dia 1, ini kan ada 2 nih kan. Kalau dia 1 kan dia cuma 1 induknya. Ini kan ada 2 kan. Kita lihat dia yang mana dia berhubungan ini 1 dengan 1, itulah dia dapat 2. Kalau ini cuma sini 2. Kalau ini kenapa dia 2? Karena ini dia 1 dengan cabangnya itu ya berdasarkan ordernya. Oke, adik-adik kita lihat dulu ya sebentar. Ada macam-macam stasiun pengamat arus sungai. Ya, kita udah masuk ke sungai nih ya. Macam-macam bentuknya saluran pengamat alur sungai ya.
kemudian dengan penampang permanen, kemudian macam-macam bentuk saluran pengamat alur sungai ini dengan penampang sungai alami. Ini nampak ya adik-adik ya, ini mungkin ada di daerah adik-adik kalau melihat macam-macam bentuk saluran pengamat arus sungainya. Ini dapat ya, kita lihat nih ada alatnya. Kemudian kita masuk ke air tanah. Ya, jadi air tanah ini adalah air yang terdapat di dalam tanah. Air berasal dari salju, dari hujan, dan bentuk curahan lainnya yang meresap di dalam tanah dan tertampung pada lapisan kedap air. Kemudian air tanah tersimpan di dalam tanah. Kan kita lihat ini ya. Nah, ini lapisan air tanah, di mana air tanah berhasil meresap ke bawah ya, ke bawah tanah, akan terus bergerak ke bawah tanah. Dia mencapai lapisan masing-masing, mencapai lapisan air tanah, sampai disebut nanti ada masing-masing air tanah dalam artesis. Jadi ini sumur air tanah, biasa kita sumur ya. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini ya. Adik-adik, tadi sudah saya ceritakan dari awal, mulai dari hidrologi, mulai data dari misalnya untuk mendapatkan curah hujan itu secara aljabar, secara poligon, isohed, kemudian distribusinya dengan menggunakan masing-masing distribusi secara misalnya kita buat grafik hidrograf 1 sintesis dan gamma 1 dan seterusnya sampai kemudian untuk orde sungai itu. Jadi caranya itu adalah semuanya bagaimana kita menentukan kalau kita mengetahui debit banjir, maka kita harus mengetahui pertama kita lihat dulu kemiringan sungainya tadi, kemudian dampaknya apa saja di situ, pengaruh longsoran atau pengaruh sekitarnya, tebingnya, dan pengaruh iklim ya pertama sekali. Maka ada beberapa yang harus dicari dan dikerjakan. Tapi adik-adik waktu pengerjaan itu harus terstruktur. Pertama misalnya adik-adik harus mendapatkan ya untuk menghitung debit banjir itu atau debit curah hujannya dari stasiun yang ada, lebih banyak stasiunnya lebih bagus. Kemudian cari rata-rata hujannya dengan metode yang ada. Kemudian cari intensitas hujannya, berapa lama waktu hujannya, kemudian cari luasannya, diketahui nanti luasannya, maka dapatlah kita mengukur atau menghitung debitnya. Tapi adik-adik, kalau secara hidrolika, sebaiknya kita langsung ke lapangan, menghitung penampang sungai tersebut, dan melihat kira-kira bagaimana yang alat ukur itu kita tentukan di lapangan. Oke adik-adik, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga dipelajari dari awal sampai akhir, dan materi sebelumnya ini ringkasan yang Ibu sampaikan ini sebenarnya banyak perhitungannya, cuma ingin meresume secara ringkas ini. Nanti adik-adik harus melihat semuanya apa saja yang kira-kira dibutuhkan untuk hidrologi tersebut, ya data apa untuk debit banjir, dan silakan nanti ditanya lagi kembali ke saya. Oke, demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.